Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi an'amana bi kulli ni'am wa bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa man da'a bi da'watih wa man jahada bi jihadi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, usini wa iyyakum bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna khairal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat 2 Mei 2025 dicatat dalam kalender kita sebagai Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Kita kenal ada tokoh yang sangat populer dalam Hardiknas dan pencetus itu, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro atau Ki Hajar Dewantara. Beliau mengajarkan tentang pentingnya pendidikan. Kalau dulu zaman Belanda, Jepang, Portugal itu masyarakat Indonesia tidak boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi. Semuanya dibatasi, bahkan kalau tidak salah banyak yang masuk SR saja nggak boleh. Kalaupun ada itu biasanya anaknya pejabat-pejabat. Kalau sekarang mulai dari RT, RW, lurah. Kalau masyarakat umum dibuat tidak boleh mengenyam pendidikan, nggak boleh pinter, biar terus dijajah, terutama khususnya pada zaman Belanda. Padahal Rasulullah sendiri dan beberapa nabi dan rasul memang diajarkan, ditugaskan, diwajibkan untuk mendidik, menyebarkan Islam, mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang tentunya beradab, terdidik. Rasulullah sendiri beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik oleh Tuhanku Allah dan alhamdulillah akhlakku, adabku, moral, kepribadian, karakterku menjadi baik. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantoro dulu menekankan dengan konsep-konsep pendidikan seperti among, yang itu istilahnya dalam pendidikan harus ada unsur memimpin, mengasuh, membimbing dengan kasih sayang. Tidak boleh ada kekerasan dalam dunia pendidikan, dalam mendidik, karena hasilnya tidak akan maksimal, justru akan menjadi bumerang. Maka kita mengenal ada istilah beliau yang sampai ya kapanpun mungkin diingat dalam dunia pendidikan, yaitu Tutwuri Handayani. Kemudian ada ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso. Ini bagi yang mungkin agak dewasa, tua, insya Allah sangat paham ini, ataupun anak-anak yang mempelajari sejarah tentang bagaimana perjuangan Ki Hajar Dewantoro sangat paham ini. Tutwuri Handayani di belakang memberikan
dorongan, dukungan. Ngarsa sung tulodo kalau di depan harus memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Biasanya guru, pemimpin, pejabat harus memberi contoh yang baik. Apalagi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan dalam Islam, siapapun yang memberikan contoh keteladanan baik akan mendapatkan pahala plus pahala orang yang meniru dan mencontoh. Kalau memberikan contoh jelek akan mendapatkan dosa plus orang yang mencontohnya. Kemudian ing madya mangun karso, kalau di tengah itu harus menciptakan suasana yang kondusif, ke atas menghormati, ke bawah menyayangi, memberikan semangat untuk terus tercipta dan terwujud pendidikan yang maksimal yang dicita-citakan oleh beliau, yaitu mengembangkan jasmani rohani untuk menjadi baik. Dan pendidikan harus relevan dengan realitas kehidupan, memantik potensi unik setiap individu menuju aktualisasi diri, menanamkan kebajikan moral melalui pembiasaan yang konsisten sehari-hari. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini sekilas tentang 2 Mei yang diperingati sebagai Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Kalau dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Luqman, bagaimana konsep pendidikan Islam Al-Quran untuk terutama pendidikan diri dan anak-anak serta keluarga. Nanti silakan dirujuk surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19 yang kalau saya meringkas di surat Luqman bagaimana konsep pendidikan Islam. Yang pertama adalah tentu konsep pendidikan iman, takwa, spiritual. Kalau dalam bahasa sekarang pendidikan afektif. Nanti ada kognitif dan juga nanti ada psikomotorik. Jamaah Jumat rahimakumullah, konsep pendidikan Islam, konsep pendidikan iman, takwa, dan ini secara umum ada di akidah, ibadah, dan juga akhlak. Itu yang harus didahulukan dan diutamakan, terutama ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Dan ini juga bagian termasuk min muqtadayat syahadatain, tuntutan dari syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di ayat 12 misalnya Allah berfirman tentang Luqman Al-Hakim, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kemudian di ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jamaah rahimakumullah, di ayat 16 ini beberapa ayat yang agak panjang terangkum di surat Luqman. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ayat-ayat yang saya baca ini menekankan pentingnya pendidikan iman, takwa, tentang akidah, menguatkan aspek akidah. Dan Rasulullah ditugaskan di Makkah 13 tahun itu menguatkan aspek akidah, sehingga alumni madrasah Makkah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu tidak ada satupun yang murtad, tidak ada satupun yang menjadi munafik. Murtad munafik itu ketika ada di Madinah, dan itu tentu dipimpin oleh beberapa tokoh, misalnya Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi, dan juga Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Allah berfirman begini kepada Luqman, kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah, semacam ilmu. Untuk apa? Anishkur lillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, menekankan adanya Allah, bahwa Allah itu ada dan Allah itu banyak memberi.
Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu banyak sekali nikmat. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu sebanyak-banyaknya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena manfaat syukur itu kembali kepada yang bersangkutan, bukan untuk Allah. Ketika kita misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, kami telah memberikan kepada panjenengan semua nikmat yang banyak, maka konsekuensinya adalah fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah kurban. Ini sebentar lagi akan ada Idul Adha, kurban. Nah, salat dan kurban ini wujud syukur. Nah, ini kembalinya kepada yang bersangkutan, bukan kembali kepada Allah. Allah tidak butuh salat saya dan panjenengan. Allah tidak butuh puasa kula panjenengan. Allah tidak butuh zakat kula panjenengan. Artinya seandainya seluruh makhluk langit dan bumi semuanya boikot, tidak ada yang ibadah kepada Allah, nggak ada yang sholat, nggak ada yang puasa, itu tidak akan mengurangi kebesaran dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, seandainya seluruh makhluk langit dan bumi semuanya sholat semua, semuanya zakat, ibadah, haji, puasa, Ramadan, itu juga tidak menambah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu semuanya kembalinya kepada kita, dan untuk kebaikan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Di antaranya adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur dalam arti kita rajin ibadah, sholat, zakat, nyembelih kurban, itu aku akan tambah nikmat itu sebanyak-banyaknya. Tapi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, barang siapa yang kufur nikmat, ketahuilah wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika kufur nikmat, cepat atau lambat azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Kemudian di ayat yang kedua tadi, wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kalian berbuat syirik, musyrik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kedzaliman yang besar, yang sangat besar. Kita dianjurkan untuk mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah. Ini pendidikan iman dan ketakwaan yang harus kita lakukan untuk diri kita dan keluarga kita. Maka di ayat ke-15 pun, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya orang tua kalian memaksa kalian untuk musyrik, menyekutukanku, maka jangan taat, meskipun itu orang tua. Fala tuti'huma, jangan ikuti. Kalau itu maksiat kepada Allah, kalau itu menduakan Allah, musyrik kepada Allah, meskipun Allah kemudian berpesan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap pergauli orang tuamu dengan baik, tidak frontal, apalagi sampai bermusuhan dengan kekerasan dan sebagainya, tidak. Allah mengajarkan, karena berbuat maksiat, walaupun itu orang tua memaksa anaknya untuk musyrik, menyekutukan Allah, nggak boleh taat. Ini bahasa Allah ya. Fala tuti'huma, jangan kamu taati kedua orang tuamu manakala menyuruh kamu untuk berbuat syirik, musyrik, menyekutukan Allah, tetapi dengan cara yang baik. Bahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ini juga nanti sikap yang baik, akhlak yang baik kepada orang tua. Kemudian ya bunaya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai ananda tercinta, kata Luqman kepada anaknya, meskipun kamu letakkan sesuatu yang sekecil biji sawi, sekecil atom, neutron, proton dan elektron di sebuah batu besar hitam di langit ataupun di muka bumi ini, Allah pasti tahu. Allah pasti melihat. Tidak ada di dunia ini yang tidak dilihat, diketahui oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqibah. An-Nisa ayat 1. Sehingga Allah itu melihat, mengawasi, memantau. Ini ma'rifatullah.
Ini pemahaman kita tentang keimanan, ketakwaan. Ketika kita diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat raqib dan atid, kita akan bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sekaligus kita bisa hati-hati dari berbuat dosa dan maksiat. Sekedar gambaran kecil saja, lebih kecil saja, ketika kita masuk di mall, Alfamart, Indomart atau di mall, kita nggak akan berani ngambil satu barang tanpa kita bayar. Kenapa? Ada CCTV yang melihat, mengawasi kita. Pergerakan kita diawasi. CCTV itu buatan manusia. CCTV bisa error, namanya mesin. Sesungguhnya kita itu diawasi oleh yang maha pengawas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam. Yang mana Allah tidak tidur, jangankan tidur, ngantuk pun tidak sedetik pun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk sedetik pun, mengawasi terus. Meskipun kata Luqman kepada anaknya, kamu melakukan sesuatu di tempat yang tidak ada satupun manusia yang melihat, Allah melihat, Allah mengawasi. Hati-hati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil neutron, proton dan elektron nanti akan dicatat oleh Allah, diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat, balasan yang adil. Bahkan Allah menggambarkan orang-orang kafir ketika menerima rapot dengan tangan kiri sambil membalik di surat Al-Kahfi. Apa orang-orang kafir bilang? Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duh, ini rapot apa ini? Semuanya tercatat lengkap jelas. Tanggal sekian, bulan ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian, fulan melakukan ini, semuanya ada catatannya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan sekecil apapun, semuanya tercatat lengkap. Maka harus hati-hati jamaah rahimakumullah ke depan, meskipun mungkin tidak diawasi oleh atasan, tidak dilihat oleh CCTV, kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diawasi oleh Allah. Hati-hati, dosa dan maksiat yang itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Inilah konsep pendidikan Islam yang luar biasa, terutama di surat Luqman ini. Baik, yang kemudian berikutnya adalah kita diajarkan untuk banyak ibadah kepada Allah. Alhamdulillah Ramadan kemarin siang dan malam kita diajarkan, dididik untuk banyak ibadah. Meskipun ya agak kita sedikit merasa bahwa setelah Ramadan hilang, Ramadan selesai, 1 bulan ini sepertinya banyak ibadah-ibadah yang hilang. Ramadan kemarin rajin ke masjid, habis Ramadan mungkin nggak tahu menghilang kemana. Ramadan kemarin banyak baca Al-Quran, 1 bulan ini apakah Al-Quran tersentuh apa enggak? Ramadan kemarin 1 hari bisa 1 juz misalnya. Nah sekarang keluar dari Ramadan padahal baru 1 bulan lewat Ramadan, berapa halaman yang kita baca? Infak, sedekah, Ramadan kemarin hampir setiap hari. Setelah ini bagaimana? Ini semuanya kita yang maha tahu, ya kita yang ngerti dan kita yang tahu tentang kondisi kita masing-masing. Al-Quran menyebutkan di sini, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Tunaikan salat. Sama rahimakumullah. Kita sudah sangat paham salat dan kedudukannya. Salat yang agama, yang mendirikan salat berarti mendirikan agama, yang meninggalkan salat berarti merusak, menghancurkan agama. As-salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin dan seterusnya. Maka marilah kita seriusi sebagaimana ketika Ramadan kemarin, apalagi sholat Jumat sepekan sekali. Dan ketika Allah itu memanggil kita, hayya 'alas shalah, itu Allah memberikan jaminan. Setelah itu, hayya 'alal falah. Wahai hambaku, tunaikan sholat. Aku akan berikan kemudahan, aku akan berikan kesuksesan, keberuntungan. Al-falah, dunia, lebih-lebih nanti sukses akhirat. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Mungkin ada yang saya sedang mencari rizki, bagaimana mungkin saya akan sholat? Ya Allah, kita ini mencari rizki, tetapi dipanggil oleh yang memberi rizki, kita cuek. Maka jangan salahkan Allah ketika kita tunda-tunda panggilan Allah, lalu ketika kita berdoa minta, Allah juga menunda-nunda doa kita.
Kita alasannya mencari rizki, tapi ketika dipanggil yang memberi rizki, kita tidak bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Padahal Allah berkali-kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, aku akan berikan sukses dunia, sukses akhirat. Ini yang harus kemudian nanti kita renungkan bersama. Kita ini makhluknya siapa? Hambanya Allah, dan Allah itu Khalik, pencipta kita. Ketika kita dipanggil oleh pencipta kita yaitu Allah, ayo hambaku sholat, kita enggak juga beranjak berangkat. Sesungguhnya kita hambanya siapa? Saya sebagai orang tua saja, ketika saya manggil anak saya, nduk, enggak segera datang, itu saya merasa tersinggung, bahkan kemudian marah. Kalau anak saya minta, enggak akan saya kasih. Kenapa? Karena anak saya menentang, enggak menuruti aku, enggak taat kepadaku. Itu sekedar contoh. Maka seperti itulah kondisinya. Ayo, pendidikan ibadah ini penting. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pendidikan akhlak. Di sini Allah menggambarkan ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, wa wassonal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini kita diminta aniskur li wali walidayk, berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang masih punya orang tua, yang masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu adalah jalan menuju surga. Taat kepada orang tua, surga. Kalau yang sudah meninggal, banyak-banyak doakan dan lakukan apa yang diperintahkan untuk kebaikan. Bahkan kita boleh, misalnya kita mau wakaf atau sedekah, kita niatkan untuk bapak ibu yang sudah meninggal dan sebagainya. Kemudian di sini wasbir ala ma asabak tadi, kemudian wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Ini pendidikan Islam. Artinya kita diminta untuk jangan sombong, jangan palingkan mukamu kepada orang lain. Ketika berjalannya dengan baik, tidak sombong. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong, angkuh. Ketika berjalan dengan baik dan rendahkan suaramu, jangan teriak-teriak. Karena sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suaranya hamir, suaranya kuda itu. Maka ayat-ayat ini mengajak kita untuk kita beretika, berakhlak yang baik. Setelah tadi hablum minallah, akidah, kemudian ibadah, maka kepada sesama pun kita harus baik, sopan, santun, sebagaimana juga yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Mudah-mudahan Hari Diknas, Hari Pendidikan Nasional, kita imbangkan dengan bagaimana Islam mendidik kita, keluarga kita. Ayo kita semakin kuatkan akidah kita, semakin kuatkan spiritual kita, ruhiyah kita, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, rajin ibadah, demikian juga kepada sesama, kita berakhlak yang baik, sopan, santun, maka insya Allah hablum minallah kita kuatkan dan hablum minannas kita juga kuatkan. Kalau Allah mencabut nyawa kita, mudah-mudahan husnul khotimah dan semoga nanti kita akan dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna ramadhanana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna tarawihana, Allahumma taqabbal minna tahajjudana, Allahumma taqabbal minna tadarusana, Allahumma taqabbal minna tilawatana, Allahumma taqabbal minna infaqana, Allahumma taqabbal minna zakatana, Allahumma taqabbal minna i'tikafana, Allahumma taqabbal minna kulla ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinil Islam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik,
ya muqallibal qulub tsabbit qulubana alal istiqomati fi sabilik. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansur ikhwanal muslimina khasatan fi Gaza Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar.